Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Menarik sekali begitu ya, ternyata Gibran bisa saja ya mendukung Pak Prabowo ya. Beranikah ya Gibran ini ya di depan PDIP sendiri, sedangkan PDIP itu adalah mengusung Pak Ganjar begitu ya. Inilah yang kita tahu bahwa kalau kita membangun bangsa bersama-sama tidak menjadi masalah, ngapain kita harus sentimen kepada Pak Gibran begitu ya. Jadi ya ini didampingi Gibran, Prabowo temui relawan Jokowi di Solo. Bayangkan begitu, relawan-relawan dari Gibran sendiri, bahkan ya ada sekitar 20 orang relawan yaitu mendukung Pak Prabowo begitu ya. Artinya apa? Artinya apakah tidak bertentangan dengan Pak Jokowi begitu ya. Kita lihat situasi politik hari ini begitu. Ini sangat luar biasa. Seolah-olah sekarang Pak Ganjar tidak punya tempat ya, tidak punya relawan-relawan, bahkan ya dari kader-kader PDIP ada yang marah begitu. Karena mungkin di satu sisi relawan kepada relawan-relawan Pak Jokowi begitu kan. Ya, kalau Pak Jokowi mengerahkan ini semua pasti ada keterlibatan Pak Jokowi di sini begitu kan. Tidak mungkin Gibran sendirian lalu kemudian mendukung Pak Prabowo, pasti ada sesuatu begitu ya. Apa sesuatunya? Bisa saja ditawari wakil presiden, bisa ditawari si A, si B dan si C. Ya, kalau Gibran menjadi wakil presiden Pak Prabowo, jelas Jokowi harus mendukung anaknya, bukan Pak Ganjar. Kira-kira seperti itu begitu. Ini menarik begitu untuk kita amati begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Meradang ya si Dennis Regar begitu ya. Ini yang kemudian ada apa dengan Dennis Regar ini? Dengar-dengar sih Gibran ditawari jadi cawapres Prabowo. Benar nggak nih? Ya kalau benar kenapa begitu kan? Dukung saja Pak Ganjar di situ. Kan begitu logikanya begitu. Jadi mulai sekarang itu mulai gimana begitu, para buzzer, para cebong sudah agak kecewa begitu ya. Ya karena begitu banyak pendukung-pendukungnya mendukung Pak Prabowo begitu. Ini bisa saja Prabowo Gibran, Ganjar Kaisang, Anies Bobi. Aman negara. Ya nggak tahu sih kalau seperti ini begitu. Strategi demi kemenangan tapi Mas Wali masih waras. Nggak kan mau. Ya kata siapa? Kalau dia tidak mau menjadi wakil presiden tentu DKI Jakarta kan begitu ya. Walaupun misalnya tidak didukung oleh PDIP, yang jelas bahwa dia akan didukung oleh Partai Gerindra dengan kalkulasi politik yang ada tadi begitu ya. Sepertinya Gibran ditugaskan bapaknya untuk bantu Prabowo. Mau tidak mau Gibran pengalaman menang pemilu ya. Jokowi sejatinya dukung semua capres, cuma tidak mungkin terang-terangan dukung Prabowo dan Airlangga. Sedangkan ya sungkan sama Ibu Megawati atau PDIP yang sudah ajukan Ganjar jadi capres ya. Ya bisa saja ini terjadi begitu kan ya. Bahkan lo mikir aja Des ya, usia Min bakal calon berapa tuh. Pastilah Cak Den ya, hanya saja Gibran ya pasti paham tentang undang-undang dan tahu diri seperti ayahnya ya. Orang sekarang bilang tidak semudah itu Ferguson. Ferguson ya. Tetapi kalau kita melihat begini, ya bisa saja ya Gibran kan masih muda, ya bisa saja nanti dari DKI Jakarta langsung naik menjadi presiden begitu kan. Ini kan kalkulasi politik hitung-hitungan seperti itu begitu ya. DKI 1 sama Gibran jangan langsung loncat tangga, Bung. Denny mah suka dengan dengar-dengar deh bukan lihat-lihat. Ini banyak sekali begitu. Karena si Denny Siregar itu mendukung Pak Ganjar mungkin agak gimana begitu ya. Kalau bener gimana bang? Mau dipindah haluan? Ya gimana begitu ya? Dennis Regar bilang ke kaum markum kamu ya bos kalian akhirnya jadi kadrun resmi jelang Februari di 2024. Banyak kritikan begitu ya. Apakah Gibran tidak takut Bu Mega? Ya itulah, itu masalah soal privasi Gibran begitu, itu kan masih anak muda begitu ya. Mas Gibran jangan sampai mau untuk cawapresnya PS ya, jangan jadi rusak prestasi ya Mas Gibran yang sudah ada. Lebih baik tetap jadi wali kota Solo, lebih banyak yang bisa dilakukan daripada jadi cawapresnya Prabowo. Hanya dimanfaatkan dan gak banyak yang bisa dilakukan. Ya saya lihat begitu ya. Dari Pak Prabowo mencalonkan diri ya menjadi presiden ya, dia konsisten begitu ya. Konsistennya itu sejak dulu kalau dia AA begitu kan, tanpa dia mengingkari begitu ya. Kalau kita lihat seperti itu begitu. Jadi kalau seperti ini ya bisa saja apa yang terjadi di luar ini politik bisa dinamis. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Beritanya ya, didampingi Gibran, Prabowo temui relawan Jokowi di Solo. Akankah ya pecah begitu ya? Lah bahkan Pak Ganjar tidak punya panggung hari ini begitu ya.
Jakarta, Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon presiden di 2024, Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan relawan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Kota Solo. Bayangkan begitu ya, difasilitasi begitu. Bisa saja seperti itu ya. Jawa Tengah ya, Jateng, Prabowo nampak didampingi Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Dilansir dari Detik Jateng ya, pada hari Jumat 19 Mei 2023, pertemuan Prabowo dengan relawan Jokowi digelar di Angkringan Omah Semar. Pantauan di lokasi, Prabowo tiba di lokasi pukul 21 ya. Prabowo terlihat mengenakan baju biru, sedangkan Gibran mengenakan kemeja hijau ya. Tadi dari Pekalongan, sore ke Semarang, besok ke Jatim, mampir ke sini ya. Saya minta waktu ya ketemu Mas Wali. Ternyata disambut seperti ini, luar biasa, kata Pak Prabowo. Artinya apa? Artinya kalau pendukung-pendukung Mas Gibran yang ada di Jawa Tengah begitu ya, itu sudah mendukung Pak Prabowo, lantas bagaimana dengan Pak Ganjar ya? Pak Ganjar sudah tidak ada ruang begitu di Jawa Tengah, bisa saja seperti itu. Ini akan pecah kepada Pak Prabowo, akan pecah kepada Anies Baswedan, akan pecah kepada Pak Ganjar begitu ya. Ya bisa saja kemenangan di Jatim itu adalah untuk Anies Baswedan, bisa saja kemenangan di Jawa Tengah itu adalah kemenangan Pak Prabowo, bisa saja Pak Ganjar itu nyongsep. Kan kira-kira seperti itu begitu ya. Ini kan logika politik kita begitu kan. Politik kita kan dinamis begitu kan ya. Bahkan ya, di sini disebutkan tadi dari Pekalongan, sore ke Semarang, besok ke Jatim, mampir ke sini. Saya minta waktu ketemu Mas Wali, ternyata disambut seperti ini, luar biasa ya. Pertemuan Prabowo dengan kelompok relawan Jokowi ya juga dihadiri Ketua DPC Partai Gerindra Solo Ardianto Kuswinarno ya. Prabowo mengatakan pertemuan malam ini memang permintaannya. Ya, permintaan saya karena saya mau mampir, tidak enak kalau tidak lapor ke Mas Wali. Pertemuan diajak makan, secara khusus makan, ungkapnya. Ini sangat menarik sekali begitu ya. Saking beraninya ya si Gibran ini ya bisa seperti itu begitu kan. Lantas bagaimana dengan Pak Ganjar? Apakah tidak mengadu kepada Bu Mega begitu ya? Bisa saja mengadu begitu ya. Relawan-relawannya sudah kepanasan begitu. Ada apa? Ya pada akhirnya relawan-relawan di Jawa Tengah sudah banyak yang mendukung Pak Prabowo begitu kan. Pak Ganjar sudah tidak diminati hari ini. Kenapa? Ya bisa saja mungkin hanya janji doang atau janji palsu begitu kan ya. Atau sudah tidak difikirkan lagi begitu. Pantas ya Pak Ganjar sana sini ya, keliling sana sini, rakyatnya ditinggalkan begitu kan, bahkan didatangi oleh Pak Prabowo begitu. Ini kesempatan emas bagi Pak Prabowo ya untuk kemudian ya merayu si Gibran ya untuk menjadi ya wakilnya, untuk menjadi si A, si B dan si C begitu. Gampang saja gitu kan. Pak Prabowo itu bagi kami ya, bagi saya sih sebenarnya kalau kita melihat ya tidak neko-neko begitu ya. Dari dulu memang saya kan dari dulu mengamati hal-hal seperti itu, mulai janji ini janji itu begitu ya. Tetapi wallahualam, inilah politik kita begitu, bisa dinamis begitu ya. Ngapain kita harus percaya itu kan, begitu logikanya. Banyak sekali pro dan kontra di sini begitu ya. Ya kalau di Jawa Timur kemenangannya Anies Baswedan, kalau di Jawa Tengah kemenangan adalah Pak Prabowo, lantas bagaimana dengan Ganjar? Ya bisa nyongsep. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.